Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, jumpa lagi dengan kita dari Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Al-Azhar, tema kita pada kali ini adalah masih tentang penerimaan murid baru sekolah-sekolah Al-Azhar. Telah hadir bersama kita narasumber siang hari ini adalah yang terhormat Bapak Dr. Andes Nuri Muhammadi. Bagaimana kabarnya Pak Nuri? Baik ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat ini tidak cuma milik kita berdua, tetapi milik seluruh sahabat Al-Azhar di seluruh Indonesia. Baik Pak Nuri, berbicara tentang penerimaan murid baru sekolah-sekolah Al-Azhar, sesuai dengan tema kita kali ini, ada beberapa hal yang ingin saya coba tanyakan kepada Pak Nuri ya, selaku narasumber kita kali ini. Yang pertama pertanyaan adalah terkait dengan kondisi khusus dari yayasan kita, yaitu Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, bahwa sebagai yayasan yang bergerak di bidang dakwah, sosial dan pendidikan, ya, YP Al-Azhar memulai aktivitasnya dengan membangun masjid, baru kemudian sekolah serta unit-unit yang lainnya. Nah, menurut pendapat Pak Nuri, bagaimana pandangannya terhadap kondisi khusus ini Pak Nuri? Terima kasih Pak Ali. Apa yang dilakukan oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar hal ini sangat sesuai atau mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Langkah yang pertama diambil adalah mendirikan masjid. Masjid di sini dijadikan simbol ikatan dan komunikasi spiritual pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, masjid mengukuhkan fondasi keimanan. Ketika melaksanakan sholat 5 waktu per sehari, 5 kali dalam sehari, itu mengukuhkan fondasi keimanan umat Islam. Selain itu, masjid tempat pelaksanaan sholat 5 waktu berjamaah. Dengan berjamaah ini akan memperkuat solidaritas dan kebersamaan umat Islam, yang pada puncaknya ibadah sholat akan meningkatkan tawakal pada Allah, yaitu sebuah sikap kepercayaan yang kuat dan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Ali. Baik, artinya bahwa apa yang dilakukan oleh YP Al-Azhar sudah pada arah yang benar ya. Betul. Bahwa dalam rangka membangun peradaban, maka dimulai startnya dari pembangunan masjid seperti Betul. itu ya. Iya. Oke. Berikutnya Pak Nuri, kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang pendidikan, ya, pasti terjadi proses-proses di dalamnya. Dan terkait dengan itu, ya, bagaimana pendapat Pak Nuri tentang tagline kita, yaitu dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Kira-kira ada relevansinya nggak ya dengan dunia pendidikan yang ada di YP Al-Azhar itu sendiri? Sangat ada relevansinya, karena masjid tidak hanya sebagai institusi spiritual. Ketika Rasulullah membangun masjid, masjid itu adalah pusat pendidikan, pusat pemerintahan, pusat sosial, dan bahkan pusat administrasi. Sehingga dari masjidlah peradaban umat Islam itu maju dan berkembang. Sehingga ini akan mewarnai kehidupan masyarakat. Maka
dari Masjid Al-Azhar akan terbangun peradaban. Artinya bahwa ketika kita bicara masjid dan peradaban, apalagi berkaitan dengan pendidikan, proses-proses yang terjadi dari masjid dan kaitan dengan pendidikan itu sendiri adalah dalam rangka juga berkontribusi bagi pembangunan peradaban itu sendiri, kalau begitu ya. Iya, ya, oke. Pak Nuri, ada satu lagi yang menurut hemat kami perlu kita tanyakan juga Pak Nuri, yaitu terkait dengan bahwasanya di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, pola pengembangan dan pembinaan karakter serta adab murid berbasis masjid, ya, berbasis masjid. Menurut Bapak, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan visi misi pendidikan YPI Al-Azhar? Sangat sesuai sekali Pak Ali. Nah, ini Masya Allah ya, Alhamdulillah Founding Father Al-Azhar kita telah menyusun visi pendidikan dan misi pendidikan YPI Al-Azhar. Ada 3 kata kunci visi pendidikan YPI Al-Azhar, yaitu bagaimana murid-murid Al-Azhar itu memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat ini bisa tercapai visi yang kedua, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, teknologi di sini visi pendidikan YPI Al-Azhar menekankan kepada 3 ilmu dasar untuk menguasai teknologi, yaitu bahasa, matematika, dan IPA. Dan yang ketiga, memiliki keterampilan berdaya saing global yang sering kita sebut 4C Pak Ali ya. Pada sesungguhnya sebenarnya cukup banyak itu. 4C ini yang kita kenal sekarang adalah kolaborasi, kreativitas, komunikasi, dan critical thinking. Walaupun sebenarnya ada yang lain, misalnya problem solver ya, menjadi problem solving yang baik. Nah, dengan keimanan dan ketakwaan ini sangat sesuai sekali dengan yang berbasis masjid ya. Jadi termasuk adab. Nah, adab di sini dan karakter. Karakter sebenarnya adab itu adalah karakter yang bertauhid. Jadi adab di sini adalah adab yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita implementasikan, dan targetnya adalah orang-orang dewasa kita. Dan itu pada prinsipnya sesungguhnya karena memang diajarkan oleh Rasulullah, maka berbasis masjid. Demikian Pak Ali. Baik. Kalau begitu kita berharap bahwa sekolah-sekolah kita, kampus-kampus Al-Azhar, mestinya ketika nanti akan berdiri dimulai dari dengan masjid itu sendiri gitu ya. Iya. Baik, baik. Pak Nuri, ini kelihatannya kita sudah disiapin minuman ini. Ya. Jadi ada baiknya kita mencoba dulu nih minuman sambil rehat sejenak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita santai aja Pak Nuri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut Pak Nuri ya. Berikutnya ini terkait dengan value dan kurikulum ya. Jadi ketika orang tua ingin mendaftar di sekolah-sekolah Al-Azhar, salah satu yang pasti ingin diketahui adalah terkait dengan value dan kurikulum itu sendiri. Nah, bagaimana sebagai sekolah yang memiliki nama, Al-Azhar mempersiapkan dan merancang hal ini kayaknya dengan value dan kurikulum itu sendiri. Ya. Untuk value memang kita menekankan kepada adab ya, untuk kurikulum, dan pilar pendidikan di YPI Al-Azhar, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 100% dari pemerintah tentunya, dan 100% kurikulum Al-Azhar. Apa maksudnya? Kurikulum Al-Azhar itu tentunya mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. 8 standar nasional pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun 8 standar nasional pendidikan ini kan sifatnya minimal. Jadi untuk seluruh sekolah di Indonesia, maka Al-Azhar mengupgrade, meningkatkan standar minimal itu menjadi standar yang lebih. Maka dimasukkanlah kurikulum Al-Azhar itu. Bahkan kita tambahkan ada satu standar pendidikan Al-Azhar, yaitu standar keagamaan. Nah, kemudian kurikulum internasional kita mengadaptasi
atau juga mengadopsi kurikulum internasional terkait satu mata pelajaran yang ada di kurikulum nasional dimulai dari jenjang SMP dan SMA, yaitu kita menetapkan bahwa mata pelajaran bahasa Inggris itu menjadi standar kurikulum Al-Azhar, yaitu berframework atau mengacu kepada kurikulum Cambridge. Jadi untuk bahasa Inggris, kurikulum kita Cambridge dari level TK, SD, SMP, SMA. Hingga kurikulumnya berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah, terkait contoh bahwa kurikulum Al-Azhar itu memiliki value yang kuat karena kita desain berkesinambungan dan berkelanjutan. Contohnya paling untuk kurikulum tentang kompetensi sholat saja. Kita ambil kecil ya, hal yang kecil. Sholat itu kita desain bahwa di TK itu memiliki target yang sudah disesuaikan dengan psikologisnya. Kemudian berlanjut ke SD, berlanjut ke SMP, sampai di SMA. Nah, ketika di SMA targetnya adalah memiliki filosofis bahwa sholat itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Sehingga anak-anak lulus SMA atau paling nggak di tingkat SMA, itu sholat bukan lagi kewajiban, tapi memang mereka merasa membutuhkan sholat itu. Lalu ada yang ingin saya tegaskan terkait dengan visi menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama terkait ilmu pengetahuan. Bahwa kurikulum kita dirancang untuk menumbuh kembangkan potensi anak didik menguasai ilmu pengetahuan yang ada. Misalnya agama, ilmu pengetahuan sosial, PPKN, sejarah, dan lain sebagainya. Ada satu lagi terkait bahasa. Bahasa tidak menyangkut bahasa Inggris saja, tapi juga bahasa Arab. Dengan bahasa Arab ini memiliki kurikulum yang khusus Pak, karena berkaitan dengan bahasa yang harus kita kuasai, berkenaan dengan sholat kita menggunakan bahasa Arab, Al-Quran kita bahasa Arab. Untuk TK dan SD, serta SMP dan SMA, bagaimana menerjemahkan Al-Quran, kita menggunakan metodologi tamyiz. Ya. Dengan metodologi tamyiz itu di TK dan SD, menguasai kotak-kotak kata bahasa Arab Al-Quran itu sangat mudah sekali dengan menyanyi dan bermain. Misalnya ada dua kosakata yang bisa dilakukan dengan kana adalah, laisa bukan, kana menjadi, laisa tiada, seperti itu Pak Ali. Baik, terkait dengan dua hal tadi ya, yaitu value dan kurikulum ya. Apakah yang selama dilakukan oleh sekolah-sekolah Al-Azhar secara garis besar sudah memenuhi harapan orang tua atau bagaimana menurut Pak Nur ini? Alhamdulillah terkait harapan orang tua, salah satu contoh yang kita pernah beraudiensi dengan alumni dan juga orang tua murid yang hadir ke Direktorat Dikdasmen atau di ruang pengurus di yayasan ya. Itu mereka ketika beraudiensi berharap bahwa kurikulum bahasa Inggris itu tidak mengacu kepada kurikulum nasional, karena pada saat itu ada ujian nasional Pak Ali. Nah, namun mereka berharap standar kurikulum mata pelajaran bahasa Inggris adalah standar internasional, contohnya Cambridge. Dan alhamdulillah itu kita sudah lakukan. Artinya sangat sesuai sekali dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Dan satu lagi Pak Ali, harapan orang tua adalah mereka menyokong Al-Azhar adalah terkait agama. Terutama yang paling kita tekankan adalah berkaitan dengan sholat. Nah ini yang kita kita harapkan juga itu bisa terimplementasi dengan baik dan itu sesuai dengan harapan orang tua. Demikian Pak Ali. Artinya kalau berdasarkan sampling atau sampel dari orang tua yang silaturahim ke kita dengan apa yang sudah dilakukan terkait dengan kurikulum tadi ya, secara garis besar orang tua sudah terpenuhi ya harapannya ya. Alhamdulillah. Karena kita sudah mendapatkan kurikulum berbasis Cambridge tadi ya untuk kurikulum bahasa Inggrisnya ya. Baik. Berikutnya nih Pak Nuri terkait dengan fasilitas dan sarana pendukung gitu ya. Sekolah Al-Azhar
dikenal sebagai sekolah dengan biaya yang cukup tinggi. Bukan mahal ya, bukan mahal. Kalau bicara mahal itu akan menjadi sesuatu yang sangat relatif ya. Jadi sekolah dengan biaya yang cukup tinggi. Nah, persoalannya apakah dengan biaya yang cukup tinggi selaras dengan fasilitas dan sarana yang disiapkan untuk mendukung keberhasilan belajar murid-murid? Ya. Biaya yang tinggi, cukup tinggi, bukan tinggi. biaya yang cukup tinggi, ya maaf. Biaya yang cukup tinggi pada hakikatnya tidak terfokus kepada peningkatan fasilitas dan sarana saja sebenarnya, karena komponen biaya ini harus kita lihat sebagai komponen yang holistik ya, terkait penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di Al-Azhar tentunya. Karena kalau kita lihat dari program-program yang ada terkait standar minimal kegiatan standar minimal yang ada di sekolah Al-Azhar di seluruh Indonesia, itu ada standar minimalnya, dan itu membutuhkan biaya yang cukup ya tinggi ya. Artinya biaya yang cukup tinggi itu sangat relatif, terkait juga nanti dengan skema-skema keuangannya. Mungkin itu Bali. Jadi intinya kalau kita bicara biaya yang cukup tinggi itu tidak cuma berfokus pada satu poin ya terkait dengan sarana, tapi ada hal lain yang merupakan pendukung sistemnya itu sendiri, proses-proses yang terjadi, programnya dan sebagainya gitu ya. Oh ya, ini masih tentang biaya nih Pak Nur ya. Semua orang tua ya dimanapun ya pasti ketika akan memasukkan anaknya bersekolah di sekolah tertentu itu akan berhitung tentang biaya yang akan dikeluarkan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan sekolah-sekolah Al-Azhar? Pertama, apakah biaya yang ditetapkan terjangkau oleh calon orang tua murid? Itu yang pertama nih Pak Nur ya. Yang kedua, bagaimana sih kira-kira secara garis besar biaya itu didistribusikan? Ya, yang diberikan orang tua kepada sekolah ya atau yayasan gitu ya. Kemudian yang ketiga, kira-kira ya adakah semacam keringanan-keringanan tertentu sebagai sebuah kebijakan dalam proses ini gitu. Ya. Mohon penjelasannya Pak Nur ya. Baik, baik. Biaya itu di Al-Azhar kita harus melihatnya dari skema juga Pak Ali, ya. Dan juga tadi peruntukannya ya. Karena di Al-Azhar itu biaya itu sudah menyangkut program yang memang sangat luar biasa kalau kita lihat, yaitu dari standar kegiatan minimal yang sudah ditetapkan oleh Pendidikan Dasar dan Menengah YP Al-Azhar. Dan standar minimal kegiatan itu harus dipenuhi oleh seluruh sekolah Islam Al-Azhar yang ada di Indonesia. Seluruh Indonesia maksudnya? Seluruh Indonesia, sehingga tidak boleh ada, karena itu minimal, tidak boleh hilang. Ya. Kita ambil contoh misalkan biaya, ketika orang tua menyerahkan biaya sekolah kepada sekolah Islam Al-Azhar, ada program-program yang sifatnya sangat padat sekali, dan itu sebagai wadah untuk menumbuh kembangkan potensi anak didik kita. Nah, salah satu contohnya Bali, yaitu kegiatan yang mungkin tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain ya, karena YP Al-Azhar memiliki diklat, diklat Salam Cigombong. Apa itu diklat Salam Cigombong? Diklat Salam Cigombong itu tempat pendidikan dan latihan pesantren alam. Nah, yang bukan kemungkinan besar, insya Allah sudah dirancang akan dipindahkan, tidak lagi di Cigombong tapi di Carita Bali. Nah, kegiatan salam ini dengan biaya yang tadi dikatakanlah cukup tinggi, sebenarnya sudah tidak berbiaya lagi ketika mengikuti kegiatan salam Cigombong. Salam kegiatan pesantren alam itu adalah kegiatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Selama 3 hari 2 malam, mereka tidak belajar mata pelajaran Bali dan tidak belajar agama secara klasikal. Ya, artinya metodologi peningkatan iman dan takwanya lebih kepada kegiatan-kegiatan outing room ya, kegiatan outdoor, tapi juga ada juga kegiatan kelas tapi sifatnya terbuka gitu. Nah, ini sebuah nilai, dan itu tidak perlu mengeluarkan biaya lagi Pak Ali. Termasuk standar tadi pelayanan
English Assessment. Jadi Direktorat Dikdasmen dalam waktu dekat juga akan menjadi English Assessment Center. Nah, untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris ya. kurikulum Cambridge, Ya. maka standar ukurnya, alat ukurnya adalah dari Cambridge. Nah, itu nggak perlu biaya lagi karena sudah termasuk gitu ya. Jadi kalau dikatakan apakah itu terjangkau oleh orang murid, sebenarnya relatif terjangkau ya. Karena ketika dibayar di muka, ada program-program yang kemudian berjalan tidak perlu pembiayaan lagi gitu ya, istilahnya seperti itu ya. Hampir sebagian besar ya, hampir sebagian besar dan yang itu sudah masuk di dalam era PBS sekolah gitu ya. Bagaimana dengan adanya tadi pertanyaan keringanan-keringanan? Oh iya. Untuk yang ketiga ini ada keringanan-keringanan itu pasti ada. Bentuknya seperti apa bentuknya? Adalah skema ya, skema pembiayaan dan juga pemberian reward untuk anak-anak yang berprestasi ya, baik prestasi akademik maupun non akademik. Misalkan dia tahfiz ya, hafiz Quran misalkan berapa juz ya, ada standar-standarnya. Kalau 30 juz sekian, misalkan sekian juz sekian. Nah, itu keringanan. Termasuk mungkin juga juara olimpiade gitu ya. Juara olimpiade OSN, bahkan juara olimpiade Sains Al-Azhar, artinya tingkat Al-Azhar karena itu tingkat nasional. Baik, artinya bahwa keringanan-keringanan ini diberikan atas dasar prestasi ya. Tidak semata-mata keringanan begitu saja gitu ya. Siapa berprestasi dengan ukuran-ukuran tertentu, maka dia bisa mendapatkan keringanan di sekolah Al-Azhar. Skema keuangan Bali ya. Ada skema keuangan untuk bisa dipenuhi lah oleh orang tua, meringankan orang tua. Baik. Berikutnya nih Pak Nuri, setelah kita bicara tentang biaya, sarana dan sebagainya, kita akan bicara tentang mutu lulusan atau alumni gitu ya. Nah, pertanyaannya, untuk melihat tingkat keberhasilan sebuah sekolah, ya, orang tua akan menyusurinya melalui rekam jejak alumninya. Nah, ada 3 pertanyaan terkait ini nih, Pak Nuri. Pertama, sejauh mana sih ya, tingkat kelulusan sekolah-sekolah Al-Azhar? Maksudnya dari aspek persentase, apakah selama ini tingkat kelulusannya rata-rata 100%? Atau seperti apa misalnya? Yang kedua, apa sih ya yang diperoleh oleh murid atau para murid setelah lulus dari sekolah Al-Azhar, sekolah-sekolah Al-Azhar? Ya. Yang ketiga, alumni-alumni ini setelah kemudian terjun ke masyarakat ya, kira-kira berdasarkan data yang ada, mereka berperan dalam hal apa saja atau berperan sebagai apa? Ini menurut saya perlu kita sampaikan ya kepada sahabat-sahabat Al-Azhar. Baik. Ya, silakan Pak Nuri. Ada 3 poin ya. Ya. Yang pertama kelulusan. Ya. Alhamdulillah tingkat kelulusan Al-Azhar itu 100% ya. Dari SD ke SMP ke SMA ke perguruan tinggi. Dari sisi keunggulannya atau apa sih yang didapat oleh alumni dari kelulusan itu, bisa kita lihat sebenarnya dari prestasi-prestasi yang mereka torehkan ya. Mereka torehkan, yang mereka berikan ke sekolah. Itu bisa dilihat dari, Masya Allah Pak Ali, kalau kita melihat prestasi-prestasi murid-murid kita, itu ratusan. Per bulan itu bisa ratusan. Masya Allah ya, Alhamdulillah, artinya anak-anak kita itu berkembang lah ya, potensinya berkembang, ada wadahnya, sehingga mereka bisa mengeksplor dirinya, dan ternyata Alhamdulillah berhasil. Itu Pak Ali tingkat ratusan bahkan puluhan per bulan gitu Pak Ali. Dan itu sifatnya yang kita rekam itu prestasi akademik dan non akademik, itu baik tingkat internasional maupun nasional. Belum kalau kita merekam jejak tingkat provinsi, kecamatan, Masya Allah. Artinya sudah pada level nasional dan internasional ya, sesuatu yang patut kita syukuri kalau gitu prestasi murid-murid sekolah Al-Azhar. Kemudian apa sih yang didapat? Ya. Setelah yang mereka kedua itu ya, lulus dari sekolah nah kalau kelulusan tadi ya, sudah, prestasi, itu bisa dilihat lah. Bisa datang masyarakat ke sekolah untuk melihat prestasinya apa saja. Atau mungkin tidak hanya datang ke sekolah ya, sekarang kan sudah eranya era teknologi informasi ya. Bisa diakses lewat jalur websitenya masing-masing gitu ya kira-kira ya. Datanya ada di sana ya? Ada. Insya Allah, Alhamdulillah. Terus apa yang diperoleh?
dan ini yang sudah dirasakan oleh orang tua murid dari Ya. testimoni orang tua adalah visi yang tadi Pak Ali ya, Ya. kuat iman dan takwa. Ya. Paling tidak lulusan dari Al-Azhar itu bisa menjadi imam sholat di rumahnya masing-masing. Bisa tahsin, ya tahsin itu dalam arti tahsin dan tartil dalam membaca Al-Quran. Ya. Nah, itu. Dan adab-adab yang dicontohkan oleh guru-gurunya di sekolah itu terbawa ke rumah. Sehingga lingkungan keluarga pun akan diwarnai oleh lulusan-lulusan kita itu. Selain juga prestasi yang kaitan dengan ipteknya juga akan ini juga ya, akan nampak ya. Selain Iptek itu akan terlihat ya. Iya, iya. Nah itu yang bisa dilihat dari anak-anak kita ya. Kalau dari sisi iptek, penguasaan iptek tentunya adalah yang paling penting adalah bagaimana murid-murid Al-Azhar tuh mengetahui cara belajar. Jadi cara belajar untuk meningkatkan pengetahuannya ya dalam menguasai pengetahuan dan teknologi. Ada satu lagi, peran apa sih yang setelah mereka lulus dari sekolah Al-Azhar ya? Setelah sekian lama, peran-peran apa yang kemudian dilakukan oleh para alumni sekolah-sekolah Al-Azhar? Alhamdulillah dengan usianya yang sudah, kalau YP Al-Azhar itu sudah 70 tahun ya. Nanti tahun 2022 70 tahun ya. Di usianya yang ke-69 tahun ini alumni-alumni itu bisa kita sudah lihat ya. Dari peran mereka ada yang sudah menjadi teknokrat, politisi, militer ya, berkarir di militer, pengusaha, bahkan entertainer ya. Banyak sekali dan mereka alhamdulillah sesuai dengan tujuan YPI didirikan Bali. Bagaimana mereka menjadi aparatur negara yang berjiwa bersih dan suci. Kemudian menjadi kader pembangun akhlak serta menjadi mubalik atau misi Islam, penebar kebaikan-kebaikan. Dan alhamdulillah dari rekam jejak yang kita lihat sebagian besar lah ya yang kita lihat itu positif lah. Ya, mudah-mudahan yang belum menjadi presiden Bali. Amin kita doakan. Mudah-mudahan pada saatnya ada alumni Al-Azhar yang menjadi orang nomor satu di Republik yang kita cintai ini. Amin kita doakan ya. Nah ini terkait dengan alumni masih ada satu lagi pertanyaan ini yang tersisa terkait dengan alumni ya. Dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, apa sih yang kira-kira menjadi kelebihan alumni Al-Azhar, alumni sekolah-sekolah Al-Azhar? Tadi kita kembali lagi ya sebenarnya pada sisi pengetahuan agama dan implementasinya. Dari sisi pengetahuan agama, paling tidak mereka dari testimoni dan pengakuan dari orang lain yang bukan alumni Al-Azhar, bahwa alumni Al-Azhar ketika dia di perguruan tinggi atau bahkan di luar negeri, mereka selalu dijadikan imam sholat. Bahkan diminta untuk menjadi khotib. Jadi dalam pelaksanaan ibadah mahdoh, ibadah kepada Allah, mereka menjadi kepercayaan. Nah, artinya bahwa kalau alumni Al-Azhar diharapkan bisa tampil ya. Iya, diharapkan bisa tampil dan itu menjadi trigger sebenarnya bahwa kalau dari murid Al-Azhar itu selalu dimanapun. Ketika dia SMP-nya Al-Azhar, kemudian mungkin SMA-nya tidak Al-Azhar Bali, mereka ketika datang kembali ke kita, mereka bercerita, wah kami Pak dijadikan contoh, kita disuruh jadi imam dan seterusnya. Nah itu sebuah pengakuan dari masyarakat pada Bali bahwa apa yang sudah kita lakukan dari sisi bagaimana iman dan takwa itu, alhamdulillah bisa ada terlihat nampak hasilnya. Nah ini kaitannya dengan proses belajar mengajar di kondisi pandemi ya yang belum selesai. Mudah-mudahan kita berdoa nggak lama lagi pandemi ini usai ya di negara kita cintai ini. Amin ya. Nah ini pertanyaan Pak Nur ya, di tengah kondisi dunia yang belum pasti khususnya terkait dengan pandemi, pertanyaannya bagaimana sekolah-sekolah Al-Azhar menyiapkan kegiatan pembelajaran pada situasi yang seperti ini ya, menyiapkan proses pembelajarannya. Yang kedua Pak Nuri, model pembelajaran seperti apa yang kemudian diterapkan dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan yang ketiga,
sejauh mana tingkat efektivitas dari model yang diterapkan seperti itu? Pandemi ini sebuah cobaan, tapi membawa hikmah, tapi juga menjadikan sebuah penguatan kepada sekolah-sekolah terutama Pak Ali. Iya. Karena memang visinya lagi kembali kepada visinya itu bagaimana murid-murid menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Pak Ali. Ya. Ketika visinya murid-murid menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka guru-gurunya kan harus menguasai teknologinya dulu. Nah, sehingga ketika terjadi kondisi pandemi, Masya Allah dan Alhamdulillah ya, bahwa sekolah-sekolah kita sudah siap. Ya, kenapa? Karena memang sudah tahun 2013, saya ingat betul itu, sebenarnya tahun-tahun sebelumnya, setiap perkembangan teknologi yang menyangkut proses pembelajaran, dari dulu ada bidang TK, SD, bidang SMP, SMA, termasuk Pak Ali kepala bidangnya. Itu sudah selalu mengikuti perkembangan teknologi. Ya kalau zaman dulu tahun 90-an dengan OHP, kemudian berkembang lagi menjadi LCD ya. Kalau dulu mereknya Infocus ya gitu bilang. Jadi layar proyektor yang lebih canggih. Nah, terus itu Al-Azhar selalu mengikuti mikroskop elektron atau dengan layar dan seterusnya. Sampai pada kondisi pandemi, alhamdulillah kita menerapkan mengatasinya dengan model pembelajaran. Kita menekankan harus ada pembelajaran tatap muka antara guru dan murid. Karena itu sangat penting. Namun karena gurunya di rumahnya masing-masing, muridnya juga di rumahnya masing-masing, maka pembelajarannya ada dua, yaitu yang kita tekankan sinkronus, artinya pembelajaran tatap muka langsung melalui virtual dengan aplikasi yang macam-macam. Itu harus terjadi dari ikrar, tadarus, pembinaan wali kelas kepada murid, baru proses pembelajaran. Itu harus sinkronus. Tapi dipadu dengan asinkronus Pak Ali. Jadi asinkronus itu pembelajaran yang menggunakan learning management system. Sehingga anak-anak bisa belajar mengerjakan tugas, melihat video pembelajaran yang tadi pagi Pak Ali. Itu direkam dan diupload di LMS itu sehingga anak-anak bisa belajar lagi. Bahkan diberikan tugas, mereka melihat tugasnya, itu bisa terekam. Guru bisa melihat tanggung jawab anak, kemandirian anak, karena akan terekam anak mengerjakan tugas jam berapa. Bisa saja anak itu belajar jam 4 pagi Pak. Sambil tahajud, setelah itu dia belajar, itu terlihat. Nah, dan alhamdulillah itu sudah bisa direkam oleh guru-guru kita. Jadi ada sinkronus dan asinkronus, namun kita menitik beratkan pada sinkronus. Dan saya langsung jawab tiga-tiganya Pak Ali ya. Baik. Jadi mana efektivitas ya? Efektivitasnya. Nah, apakah ada data atau tidak nih terkait efektivitasnya itu? Iya. Penting. Iya. Jadi alhamdulillah dari hasil angket kita ke murid, ke orang tua murid, itu Pak Ali 95% murid, orang tua dan murid itu menyatakan puas dan sangat puas. Dari pelayanan pembelajaran jarak jauh. Nah, itu yang terjadi. Artinya tingkat kepuasan ini benar-benar nyata ya, karena berdasarkan survei yang itu dikirimkan kepada orang tua dan para murid itu sendiri. Dan kita tidak diam, terus melihat perkembangan teknologi ke depan, supaya kita terus bisa memberikan pelayanan terbaik lah buat anak-anak kita. Alhamdulillah kalau begitu. Pak Nuri, kalau kita bicara tentang pendidikan sebagai sebuah sistem, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah guru. Ya, sebagai faktor pendukungnya gitu ya. Nah, kira-kira terkait dengan guru, bagaimana Al-Azhar berpikir tentang standar guru yang bermutu? Ini dilihat dari 3 hal. Pertama, pola rekrutmennya ya. Yang kedua, syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki oleh guru Al-Azhar supaya dia masuk kategori guru yang bermutu gitu. Nah, yang ketiga tidak kalah penting nih, ya. Setelah kemudian rekrutmennya kayak apa, kemudian syaratnya seperti apa, setelah jadi guru Al-Azhar, pola pembinaan seperti apa yang terjadi agar mutu itu benar-benar terjaga, tidak hanya sekedar slogan katakanlah seperti itu. Kalau rekrutmen itu melalui seleksi berkas ya, kemudian ada tes tertulis, ada wawancara.
dan praktik serta tes kesehatan ya. Namun sesungguhnya SDM itu kan ada filosofisnya Pak Ali ya. Memang betul guru itu bisa disebut filosofisnya adalah kurikulum berjalan. Oh, setuju ya? Kita kan bagaimana juga mantan guru ya. Sekarang masih jadi pendidik juga. Coba diberi tugas tambahan. Nah, ini guru adalah kurikulum berjalan, maka rekrutmennya cukup selektif, terutama dari seleksi berkas tadi, kemudian tes tertulis, wawancara, dan tes kesehatan. Dilanjutkan nanti dengan bagaimana pembinaannya ya, yang kedua tadi pertanyaannya ya. Iya, jadi setelah rekrutmen syarat. Nah, syaratnya itu memiliki kompetensi guru yang sesuai dengan standar minimal Al-Azhar. Ada satu lagi yang sangat penting adalah bahwa pemahaman terhadap agama. Nah, ini sangat penting Pak Ali supaya pemahaman agamanya adalah betul-betul sesuai dengan visi dan misi Al-Azhar. Nah, jadi kalau kita bicara pemahaman agama tidak boleh menyimpang ya dari pemahaman institusi agama di institusi Al-Azhar karena seperti itu ya, itu penting ya. Bagaimana dengan ini? Selain agama, bagaimana dengan penguasaan iptek dan bahasa Inggris? Apakah itu juga menjadi syarat? Iya, masuk itu. Itu bisa dilihat dari ketika praktek ya. Ketika praktek pada saat rekrutmen ada praktek itu akan terlihat penguasaan teknologi dan termasuk bahasa asing ya. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana pola pembinaan. Ya. Pola pembinaan dimulai dari ketika guru diangkat kemudian 80% untuk 100% maka dia harus mengikuti namanya pembinaan awal pegawai. Nah, pembinaan awal pegawai ini sangat penting karena untuk memberikan penyamaan persepsi terkait visi dan misi pendidikan YP Al-Azhar. Kemudian ada KKG atau MP, MGBK, kemudian pelatihan-pelatihan, workshop, in-house training yang dilakukan oleh masing-masing unit. Dan ada satu hal penting Pak Ali yang perlu saya sampaikan juga ke masyarakat bahwa ke sahabat Al-Azhar ya Pak Ali ya. Sahabat Al-Azhar. Sahabat Al-Azhar. Al-Azhar punya target bahwa guru-guru bahasa Inggrisnya semua bersertifikasi TKT Pak Ali. TKT itu adalah pengakuan dari Cambridge bahwa guru bahasa Inggrisnya ini sudah bersetara internasional. Artinya bisa mengajar dimanapun di dunia dengan sertifikat itu. Bukan hanya itu saja Pak Ali, bukan hanya guru bahasa Inggris, kita berharap kita mengupgrade guru-guru matematika dan IPA yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa bahasa, matematika dan IPA ini adalah ilmu dasar yang harus dikuasai untuk menguasai teknologi. Maka standar gurunya harus internasional Pak Ali, sehingga dia bisa melakukan pembelajaran dengan bahasa Inggris. Karena untuk matematika dan IPA ini kan ilmu pengetahuan yang sifatnya universal, dimanapun dia berada konsepnya akan sama. Baik. Artinya kalau suatu saat terjadi pertukaran guru Al-Azhar dengan guru dari luar negeri, misalnya Australia, kemudian guru kita mengajar IPA di Australia, insya Allah tidak akan jadi masalah ya. Karena sudah ada tadi pembinaan yang seperti itu ya. Ada yang terlewat Bali tadi terkait kompetensi guru itu kan ada 4. Kompetensi pedagogik dan profesionalisme, kemudian kompetensi sosial dan pribadi. Nah, untuk kompetensi sosial dan pribadi, pembinaannya dilakukan melalui pembinaan keagamaan dan implementasi penguatan pendidikan adab. Nah, karena penguatan pendidikan adab ini untuk menguatkan kompetensi sosial dan pribadi itu Pak Ali. Terkait dengan nilai lebih ya, atau kalau boleh disebut keunggulan lah sekolah-sekolah Al-Azhar gitu ya. Nah, kalau nilai lebih sebuah sekolah juga bisa dilihat dari keunggulan-keunggulan yang dimilikinya ya. Ya. Terkait hal ini, apa yang menjadi concern sekolah-sekolah Al-Azhar yang bisa dikatakan sebagai keunggulan atau nilai lebih yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang sejenis? Kita kembali kepada filosofis pendidikan YP Al-Azhar, bahwa rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di dalam Al-Quran itu kan ada ayat surat Luqman ya, ada pesan dari Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Itulah yang kita menjadikan landasan bahwa
keunggulan sekolah-sekolah Islam Al-Azhar dari TK sampai SMA, kurikulumnya itu berkesinambungan dan berkelanjutan. Jadi ada benang merah yang pasti terkait desain kurikulum berkenaan dengan bagaimana lulusan atau alumni Al-Azhar itu memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Ya, maka kalau dari TK kemudian tidak melanjutkan ke SD Islam Al-Azhar, ini sangat disayangkan, Pak Ali. Ada yang putus ya? Ada yang putus. Iya, karena nggak sempurna. Ya. Karena desain sebuah kurikulum itu harus sempurna dari TK ke SD, ke SMP, dan ke SMA. Satu saja terkait iman dan takwa saja lah, Pak Ali, ya. Belum dengan terkait keunggulan yang lain. Misalnya bahasa Inggris saja, Pak Ali. Kita ambil ya yang umum, bahasa Inggris. Dari TK itu sudah standar Cambridge. Ketika dia ke SD, dia standar Cambridge. Ketika dia ke SMP, dia ke sekolah lain. Standarnya turun. Nah, itu sangat merugikan, sangat disayangkan sekali. Maka itulah keunggulan yang dimiliki oleh sekolah kita. Bahkan kita rancang bisa sampai ke perguruan tinggi, karena kita sudah memiliki perguruan tinggi ya Pak Ali ya. Universitas Al-Azhar Indonesia gitu. Dan ini berkesinambungan dan berkelanjutan, terutama kita menitik beratkan kepada keimanan dan ketakwaan, namun tidak melupakan dunia. Karena memang di dunialah kita saat ini mencari bekal ya untuk akhirat, tentunya dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat. Demikian Bali. Baik, sahabat Al-Azhar, alhamdulillah pada hari ini kita telah mendapatkan pencerahan dari penanggung jawab teknis pelaksana pendidikan di YP Al-Azhar, yaitu Kepala Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah YP Al-Azhar, Bapak Dr. Andes Nuri Muhammadi. Aspek-aspek yang tadi telah diuraikan adalah terkait dengan fungsi masjid sebagai kontributor pembangunan peradaban, kemudian bagaimana dengan PMB Sekolah Al-Azhar yang terkait dengan pembiayaan, fasilitas, kurikulum, standar mutu gurunya, bagaimana kelebihan dari aspek kelulusannya setelah lulus dan seterusnya. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada siang hari ini bisa memberikan pencerahan tambahan kepada para sahabat Al-Azhar, sehingga yang tadinya sudah ingin bergabung menjadi keluarga besar Al-Azhar akan lebih semangat untuk bergabung. Sehingga dengan demikian, maka setelah menyatakan bergabung, sahabat Al-Azhar bisa menjadi keluarga besar Al-Azhar dimanapun berada. Sekali lagi, terima kasih Pak Nuri. Sama-sama Pak Ali. Mudah-mudahan pencerahan siang hari ini bisa memberikan kontribusi positif kepada para sahabat Al-Azhar di seluruh Indonesia. Sebagai menutup, dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.